Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lemes amat ya Allah. Kayaknya saya tahu nih tadi dikasih Bang Toib makan nasi padang nih. Jadi kalau mesa kenyalan jadi lemes baca salamnya ya. Makan gorengan kebanyakan, Masya Allah. Pak, mau tanya puasanya yang keberapa hari ini? 20. Puasa yang ke-18, malam yang ke-19. Tapi jangan dihitungin. Apa pada mikirin lebaran? Gak punya duit, THR belum cair. Ya, belum ya? Jawab salam saya doakan. Nanti minggu ini cair insya Allah. Ya, sekali lagi jawab salam saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dicampur air. Daun salam dicampur air. Yang jawab salam saya doakan dapat THR, segera cair, rezeki lancar, sekaligus ngalir, bisa pergi haji ke tanah suci, amin ya rabbal. Laporan yatim dulu. Yang terpenting laporan yatim. Dan ceramah tausiahnya setelah ini. Alhamdulillah pemasukan santunan yatim kita pada bulan kemarin malam ke-18 sebesar 14 juta rupiah, dan alhamdulillah pada malam hari ini yaitu dari pemasukan dari Mama Ajeng sebesar 500.000 rupiah, yang kedua dari Agus Sam sebesar 500.000 rupiah, yang ketiga dari Bapak Pawe sebesar 500.000 rupiah, dan yang terakhir dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah. Dan alhamdulillah santunan yatim piatu pada malam hari ini, malam yang ke-19, dari awal sampai malam hari ini yang ke-19 berjumlah 15.600.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullahu khairan katsir. Kita sama-sama doakan pada malam hari ini semoga para donatur takjil ataupun donatur untuk yatimnya, kita doakan semoga Allah melipat gandakan pahalanya, amin. Semoga Allah memberikan rezeki yang banyak serta halal dan barokah untuk bekal ibadah, dan semoga Allah mengkabul maksud dan tujuannya, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Tak luput kita bacakan suratul Fatihah untuk tuan guru kita Al-Mukarram Ustaz Jajah Muhammad Nurdin yang beliau sedang sakit pada malam hari ini. Aturannya beliau yang isi acara pada malam hari ini tausiah, namun beliau tidak bisa hadir dengan kendala sakit. Kita doakan beliau cepat sembuh, amin ya, sehingga bisa aktivitas di masjid kita untuk mengimamkan. Al-hadhiniyah wa likulliyatin salihah ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Qabul. Hadirin para jamaah rahimakumullah, dan insyaallah pembagian yatim kita akan bagikan di malam ke-27 insyaallah bagi para jamaah yang ingin menyumbangkan rezekinya. Apabila sudah THR, sudah terima gaji dan lain sebagainya, silakan kita donasikan harta kita untuk anak-anak yatim piatu kita. Berapapun yang Bapak Ibu berikan, insyaallah kita akan menyalurkannya untuk anak yatim piatu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup di zaman yang oleh para ulama disebut sebagai zaman penuh fitnah. Hadirin sekalian,
yaitu masa di mana kebenaran dan kebatilan seringkali bercampur sehingga banyak manusia yang tersesat tanpa mereka sadari. Rasulullah telah mengingatkan umatnya tentang datangnya masa seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap. Seseorang di pagi hari beriman, namun di sore hari bisa menjadi kafir ya ikhwan. Atau di sore hari beriman, namun di pagi hari bisa menjadi kafir. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan bahwa fitnah akhir zaman sangatlah berat sampai dapat menggoyahkan iman seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita melihat keadaan zaman sekarang, kita menyaksikan berbagai bentuk kerusakan moral dan sosial. Korupsi merajalela, betul. Kejujuran semakin langka, betul. Kemaksiatan dianggap biasa, betul. Bahkan seringkali dipamerkan secara terbuka. Contohnya apa, Pak? Alhamdulillah di sosmed nih status dia. Alhamdulillah dapat pinjol. Dapat apa? Yang kalau ini slot ya. Lu ini ya, ikut ya. Aduh, dapat berapa? Dapat berapa? Kenapa nggak bagi gue? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Inilah salah satu tanda yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zaman ya yuqbali al-mar'u ma akhadha minhu minal halali wa minal harami." Akan datang suatu zaman ketika seseorang tidak lagi peduli dari mana yang mendapatkan harta yang halal dan haram. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sangat relevan dengan keadaan zaman kita saat ini. Ketika banyak orang rela melakukan apa saja demi harta dan kekuasaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah kondisi yang seperti ini, Allah memberikan kepada kita bulan suci Ramadan sebagai kesempatan emas untuk kembali mendekatkan kepadanya, mendekatkan kepada Allah. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih jiwa agar mampu mengandalkan hawa nafsu dan menjauhi dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang tidak asing lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Tujuan utama puasa adalah mencapai ketakwaan. Ketakwaan itulah yang akan menjadi benteng bagi seorang mukmin dari berbagai fitnah akhir zaman. Orang yang bertakwa akan takut melakukan korupsi, betul. Takut memakan harta haram, betul. Takut melakukan kemaksiatan, betul. Dan takut menzolimi orang lain. Saya tadi keliling Jakarta biasa, lihat Masya Allah sudah banyak yang lebaran Pak, pada ngepus, pada makan, Masya Allah. Itu mudah-mudahan saudara kita dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lebaran kan masih lama, betul ya? Masih ada 12 hari lagi kalau nggak salah. Tapi sudah pada berbuka semua. Mungkinan, tapi kalau dibilang dia head, tapi dia lelaki Pak. Di pinggir jalan ngerokok gitu. Bahkan bukan jangan jauh-jauh, di daerah sini juga ada, cuman kita pengen negor, izin gitu, takut. Kalau ada yang kayak gitu jalan, kita berani negor nggak Pak? Woi, apa lagi puasa nih, jangan. Kita lebih malu. Lebih malu ya. Kita doakan aja saudara-saudara kita yang tidak berpuasa. Tapi kita mohonlah hargai orang-orang yang berpuasa. Walaupun saya tidak berpuasa, tapi nantinya asapnya itu kehirup sama kita, saudaraku. Paham ya? Tolong yang merasa dirinya berpuasa tapi tidak berpuasa, jangan engkau merokok di sembarangan tempat di luar umum dan makan dan minum di tempat umum. Mohon dijaga, sama-sama saling menghargai ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ramadan adalah saat yang tepat untuk memperbaiki diri kita. Kita memperbanyak salat, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, serta memperbanyak doa memohon keselamatan dari fitnah dunia. Rasulullah juga mengajarkan doa agar kita dijauhkan dari berbagai fitnah. Mau Pak, Bu, saya kasih doa nih. Mau enggak? Oh, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min fitnati mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Hafal? Hafal? Bodoh amat mau hafal mau enggak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi bagian dari kerusakan zaman. Jadilah kita orang-orang yang memperbaiki keadaan, bukan justru ikut merusaknya. Jika kita tidak mampu memperbaiki dunia, setidaknya jangan menambah kerusakan di dalamnya. Mulailah dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari lingkungan kita. Perbaiki kejujuran kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki akhlak kita. Semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadi momentum untuk mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhi segala fitnah akhir zaman. Semoga Allah menjaga iman kita, keluarga kita, dan generasi kita dari berbagai godaan dunia yang menyesatkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Gak usah panjang-panjang Pak ya, biar cepat selesai. Cukup sekian. Apabila ada kata-kata kurang yang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Apabila ada kata-kata kurang yang berkenan, kata-kata saya kurang berkenan, mohon jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.